Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah syukran mutasakirun Allah amma ba'du. Wa muslimin wal muslimat jamaah salat duhur Masjid Nurul Iman Rumah Sakit Gusti yang rahmati Allah. Qadarullah, hari yang barokah bersejarah siang ini. Allah memberi karunia kesehatan dan kesempatan, kita syukuri. Kita sehat dan bisa berjamaah. Mungkin banyak orang yang sehat di sana belum sholat, belum berjamaah karena berbagai alasan. Itulah mari kita bersyukur kepada Allah. Jamaah rahimakumullah, renungan zuhur kali ini dengan pokok masalah dunia ibarat panggung sandiwara. Saudara-saudara, kita renungkan bersama dan mohon koreksi kalau salah dalam salah satu firman Allah Al-Quran surat Al-Hadid ayat 20. Surat Al-Hadid ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurum bainakum wa takasurum fil amwali wal aulad kamasali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama. Wa fil akhirah adabun syadid wa maghfiratun minallah wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul adzim. Intisari ayat ini, saudara-saudara, firman ini diawali dari perintah, kalimat perintah dari Allah kepada hambanya. I'lamu, dalam bahasa kita, ketahuilah olehmu. Ketahuilah, pahamilah, sadarilah. Annamal hayatud dunya laibun. Sesungguhnya karakteristik kehidupan di dunia ini ibarat permainan laibun. Permainan sandiwara, sinetron. Kehidupan dunia ibarat seperti itu. Laibun walahwun. Kehidupan dunia juga bisa melengahkan manusia. Wazinatun, kehidupan dunia ibarat perhiasan. Watafakhurum bainakum, kehidupan dunia adalah persaingan. Berlomba dalam masalah harta, kekayaan. Watafakhurum bainakum watakasurum fil amwali wal aulad. Kehidupan dunia juga berlomba dalam perbanyak anak, keturunan, pendukung, pengikut. Itulah karakteristik dunia. A'jabal kuffara nabatu summa hiju fatara musfaron. Kehidupan dunia yang penuh permainan, sandiwara, melengahkan, perhiasan, persaingan, harta, dukungan. Itu oleh Allah dibiarkan seperti tanah kering yang kerontang. Kemudian turun hujan, tumbuh menghijau, sejuk, bagus, indah seperti kebun. Tapi kebun tumbuhannya menghijau itu tidak selamanya hijau. Secara alamiah, naluriah, dia akan, daun yang hijau akan menguning, kemudian layu, rontok, jatuh ke tanah, busuk. Itulah kehidupan dunia. Mari saudara-saudara kita sedikit renungkan tentang dunia itu ibarat permainan. Kadang-kadang kita mungkin seperti dipermainkan orang. Atau mungkin juga pernah mempermainkan orang. Termasuk dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Seperti permainan. Sekarang hari kemerdekaan. Saatnya semarak menaikkan bendera merah putih. Tapi ada ekspresi sosial masyarakat yang kurang menerima situasi kondisi, sehingga muncullah bendera lain. Yang dikenal one piece. Tengkorak berkepala jerami topinya. Itu kan permainan. Itu tergantung penafsiran, siapa menafsirkan. Kayak menafsirkan Menteri HAM itu dianggap makar. Kalau menafsirkan menteri yang lain itu biasa saja seperti budaya. Hanya ekspresi sosial. Mungkin mau bicara nggak berani, demo tidak berani, ekspresi sosial.
permainkan bendera. Jadi ini adalah kritik sosial ya, mestinya pemerintah harus menerima arif dan bijak. Jangan langsung itu makar. Kan permainan juga. Hingga masyarakat bingung ini mana yang benar. Padahal yang sekedar pin, sekedar bendera. Maka kayaknya permainan. Kemudian di Jawa Timur Majelis Ulama melarang, haram hukumnya budaya sound Heger. Sound system yang besar sekali diarak dalam rangka Agustusan, tapi mengganggu orang umum, mengganggu telinga, bisa ke jantung. Itu tidak umum sehingga ulama mengatakan itu haram hukumnya. Kayak permainan saja. Sementara kacamata pengusaha ya tidak haram karena ada usaha, yang penting bisnis. Sound systemnya laku. Permainan. Itulah isinya dunia. Dan banyak sekali saudara-saudara melengahkan. Kadang-kadang kita lengah apa tupoksinya. Kadang-kadang kita lengah apa harus bicarakan, apa yang pantas, apa yang tidak. Karena ucapan kita sehingga terjadi masalah. Naik pajak 250%. Salah seorang bupati Jawa Tengah. Ributlah masyarakat di demo. Malah menantang hadir kan 50.000 orang. Akhirnya ribut. Jadilah hak angket DPR. Ini kan kayak permainan. Lalu masyarakat mau dibawa kemana? Seorang bupati menaikkan pajak seenaknya saja. Pajak-pajak lain juga, semuanya serba pajak. Mendengarkan musik serba pajak. Harus bayar royalti kepada pencipta lagu dan sebagainya. Penyanyi yang merasa tenar tidak mau bayar karena dia sudah ada pajaknya sendiri. Ini kan permainan. Laibun walahbun, melengahkan. Lengah. Lengah mengatakan seluruh tanah Indonesia negara adalah milik negara. Ini kan jadi ribut. Sebelum negara berdiri sudah ada tanah wakaf, sudah ada tanah adat. Kenapa tidak pejabat berani ngomong semua tanah milik negara, diatur negara? Ini juga menjadi pro kontra. Ini lengah sebagai pejabat, harus memahami ilmunya, memahami tupoksinya, harus mengerti sejarahnya. Inilah isinya dunia. Dia masyarakat jadi bingung sendiri. Kemudian di Jawa Barat yang lagi ramai. Dulu pejabat nomor 1 mengatakan ada bantuan untuk pesantren sekitar 153 miliar. Kemudian robah APBD itu menjadi tidak ada, muncul 10 miliar untuk beasiswa santri. Ini kan jadi permainan. Sehingga komunitas santri dan di Cirebon, para kiai protes. Kenapa bantuan pendidikan untuk pesantren dihilangkan? Ini kan dunia permainan, dunia melengahkan. Jadi kadang-kadang kita ini kayak di permainan, dan mungkin mempermainkan orang juga. Itulah iklamu annamal hayatud dunya. Pahamilah oleh kita masing-masing, dunia ini ibarat panggung sandiwara. Di proses hukum ditentukan, udah salah, lalu mendapat amnesti, mendapat abolisi. Selesailah hukum. Setelah hukum selesai baru ngaku bahwa itu saya yang perintah. Ini kan permainan. Kenapa nggak ngomong dari dulu sehingga tidak ada hukum? Fisik dihukum. Itulah. Jadi saudara-saudara, secara fisik kita bisa dihukum. Tapi rohani tidak bisa dihukum, tetap merdeka. Jadi kemerdekaan menyangkut dua sisi. Kemerdekaan fisik jasadiah, dua rohania. Fisik bisa terbelenggu, bisa dihukum di penjara. Tapi idealisme, kemanusiaan tidak bisa dihukum. Nabi Yusuf di penjara 11 tahun. Imam Hanafi di penjara 9 tahun. Ibnu Hanifah masalah hukum sampai meninggal dunia. Hamka di penjara terus menghasilkan tafsir Al-Azhar. Inilah para ulama dulu, meskipun dibelenggu oleh penjajah, dia tetap
idealisme tinggi, menentang penjajah Belanda, menentang Inggris, Portugis, dia minggir ke wilayah membangun pesantren, mempertahankan wilayah. Jadi idealisme nggak bisa dipenjara. Tapi ingatlah bahwa itulah dunia. Kemudian yang ada informasi terakhir, mungkin orang KES lebih memahami Komunitas PES. Mulai 25 Juli ada 21 penyakit yang tidak ditanggung oleh BPJS. Ini kan jadi merepotkan kita juga, kalau itu benar. Dan belakangan, kalau ada norek yang nganggur 3 bulan, dicabut. Ini kan permainan, jadi bingung. Inilah ibarat dunia itu permainan. Apapun permainan itu ada batasnya. Seperti daun yang layu, menguning, rontok, jatuh ke tanah. Akhirnya apa? Ada awal, ada akhir. Wa fil akhirah adzabun syadid. Adapun kehidupan di akhirat adalah siksa Allah yang amat sangat pedih bagi hamba yang ingkar tentunya. Wa maghfiratu minallah wa ridwan. Akhirat isinya ampunan Allah bagi orang yang tobat. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul hurur. Ketahuilah wahai manusia bahwa kehidupan dunia, kesenangan dunia adalah kesenangan yang menipu, artinya tidak abadi. Jamaah rahimakumullah, inilah intisari Al-Hadid ayat 20. Jadi setelah mengerti ayat ini menyadari, mudah-mudahan kita lebih dewasa, memilah masalah, menyikapi permasalahan, bahwa kenapa seperti ini, kenapa mungkin ini bagian dari permainan. Memang itulah karakteristik dunia, ibarat panggung sandiwara. Sebab itu kalau kita mau bermain, mainlah sungguh-sungguh sesuai aturan. Sepak bola akan bagus kalau seluruh permainan sesuai aturan. Wasitnya jujur, permainnya sportif, penontonnya tidak arogan. Akan indah. Tapi sepak bola kita nonton akan tidak bagus kalau wasitnya tidak adil, penontonnya urakan. Pemainnya emosional, tidak profesional. Sebab itulah bermainlah sungguh-sungguh sesuai aturan. Termasuk dalam kehidupan beragama, berbangsa, bernegara. Hukum jangan dipermainkan. Sekian demikian, ihdinas siratal mustaqim. Saya mohon maaf, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.